kolonialisme, imperialisme, dan masuknya bangsa asing ke Indonesia. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah paham atau sistem di mana suatu negara menguasai dan mengendalikan wilayah atau negara lain, seringkali dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta memperluas kekuasaan dan pengaruh negara penjajah. Secara sederhana, kolonialisme adalah penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Pengertian imperialisme. Imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya atas negara lain, seringkali melalui penguasaan wilayah, ekonomi, atau budaya. Tujuannya bisa beragam, mulai dari dominasi politik, eksploitasi sumber daya alam, hingga penyebaran ideologi. Latar belakang kolonialisme imperialisme Barat. Faktor utama, gold, adanva motivasi untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Glory, adanya semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. Gospel, adanya misi untuk menyebarkan agama Nasrani. Faktor pendukung, penemuan di bidang teknologi maritim, dorongan untuk membuktikan bahwa bumi bulat, pengaruh imigran Konstantinopel di Portugis dan Spanyol. Faktor pemicu, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di wilayah Ottoman. Akibatnya, bangsa Barat terdorong untuk melakukan penjelajahan menemukan rute ke sumber rempah-rempah. Kolonialisme imperialisme Barat, Eropa. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Tanggal 10 Agustus tahun 1511 Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Pada tahun 1512 Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada tahun 1512, Antonio de Abreu memimpin ekspedisi ke Maluku. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Maluku di bawah pimpinan S. del Cano. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Pada Juni tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten. Ekspedisi pertama gagal karena Belanda berseteru dengan Kesultanan Banten. Tahun-tahun 1598 sampai tahun 1600 ekspedisi kedua dipimpin oleh J.C. van Neck. Pada tahun 1599, Belanda berhasil tiba di Ambon di bawah pimpinan Wybran van Warwick. Masuknya pengaruh Prancis di Indonesia. Saat Belanda diduduki Prancis pada 1795. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa. Tugas utama Daendels, mempertahankan Jawa dari serangan Inggris serta memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama korupsi. Pendudukan Inggris di Indonesia, berdasarkan Perjanjian Tuntang, seluruh koloni Belanda diserahkan kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai Letnan Gubernur. Tahun 1811 sampai tahun 1814. Beberapa kebijakan Raffles, menghapus Preangerstelsel, menghapus pajak hasil bumi. Tanah adalah milik pemerintah dan petani adalah penggarap. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan turun-temurun dihapus. Verenida Ostindische Company, VOC, tahun 1602 sampai tahun 1709. VOC dibentuk pada 1602 oleh pemerintah Belanda. Tujuannya untuk mengelola tata niaga rempah secara terpadu, efektif, dan efisien, serta memenangi persaingan dengan kongsi-kongsi dagang asing. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, menerapkan pajak kontingenten dan verplichte leveranti, memonopoli perdagangan rempah dengan menyingkirkan pedagang-pedagang lain, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah, menerapkan kebijakan ekstirpasi, mewajibkan kerajaan yang terikat, perjanjian dengan VOC untuk membayar upeti setiap tahun, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, contoh Preangerstelsel. Beberapa gubernur jenderal VOC beserta kebijakannya. Peter Boah, tahun 1609 sampai tahun 1614. Mendirikan markas besar VOC di Ambon. Menjadikan Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Jan Piete Zoonkowen, tahun 1619 sampai tahun 1623.
tahun 1627 sampai tahun 1629. Mengusir orang Inggris di Pulau Ran, pulau penghasil utama pala. Mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Menerapkan kebijakan ekstirpasi.